Bismillah Ustaz, Anda mau tanya, kalau ada ikhwan yang melamar beda manhaj, cara nolak yang baik gimana ya Ustaz? Barakallahu fiikum. Ini perlu diingatkan lagi kepada ikhwan dan akhwat. Manhaj itu adalah cara pandang dalam agama. Ini manhaj kan. Cara kita berkeyakinan itu manhaj kan. Jadi sebagian orang menolak nih kalimat-kalimat manhaj ini, udah mulai menolak, mulai merasa itu adalah pembatasan, mulai pengkotakan. Kita katakan tidak, ini bukan pengkotakan. Orang muslim dengan orang muslim nikah itu sah, tapi bagaimana supaya pernikahan itu supaya langgeng, benar. Kan ini yang diinginkan. Salah satu agar pernikahan itu langgeng apa? Ya kita harus cari yang pandangan agamanya sama kita. Cara beragamanya sama. Konsep beragamanya sama. Supaya tidak terjadi perselisihan. Salah satu faktor terjadi perselisihan gara-gara cara pandang agama yang berbeda. Nah, ini kadang-kadang terjadi perselisihan. Lalu bagaimana dengan ada ikhwah datang beda manhaj Ustaz? Gampang. Jangan ditolak dulu, dikasih dia arahan. Ayo ngaji bareng. Suruh dengar dia ngaji-ngaji Ustadz, yang kita anggap kajian-kajian Ustadz ini bisa memberikan pencerahan kepada dia. Kalau dia tertarik, dia suka, dan dia katakan, insya Allah saya akan ngaji bareng sama kamu. Ya, dan dilihat komitmen ini ada pada diri dia, ya dilihat komitmen ini ada, nggak perlu ditolak. Insya Allah ikhwah baik seperti itu. Tapi kalau ternyata dari awal dia nggak mau, dari awal dia nggak mau, oh nggak mau, itu saya ngaji itu nggak mau, langsung dia ngajak debat, langsung dia ngajak dialog. Lah, belum nikah aja udah debat, gimana udah nikah nanti? Yang seperti ini lebih baik ditolak. Bagaimana cara nolaknya? Katakanlah, mungkin saya wanita yang belum pantas buat akhi. Mudah-mudahan nanti Allah jodohkan dengan yang lebih pantas untuk kita. Begitu saja, itu lebih baik. Torohah, kalimat-kalimat jelas itu lebih baik. Allah. Tapi tentu gitu, yang saya nasihatkan pertama yang diajak adalah ngaji dulu. Diajak ngaji, siapa tahu dia mau, siapa tahu dia terbuka, bahkan siapa tahu dia malah tertarik setelah dia mendengarkan beberapa ustadz yang dia sukai. Alhamdulillah, itu satu kebaikan bagi kita, bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Ya begitu. Begitu Ustaz ya. Cuman permasalahannya Ustaz, sekarang ini ketika ada nih ikhwan atau akhwat yang berbeda manhaj menikah gitu, mereka menerima lamaran dari seorang itu Ustaz, alasan mereka siapa tahu nantinya pasangan itu ikut terbawa manhaj itu bagaimana Ustaz? Artinya mereka berharap siapa tahu nanti jika sudah menikah pasangannya bisa ditarik ke manhaj gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Ini hampir mirip seperti yang Anda bilang tadi. Tetapi harus bisa membedakan. Ada orang yang mungkin diharapkan, ada orang yang jauh dari harapan. Itu dari awal sebelum nikah harusnya kelihatan. Contoh, ketika dia datang, kita kasih tahu bahwasannya anak ngajinya begini. Antum mau nggak ikut ngaji ini? Lalu komentar-komentar dia bagus. Dilihat waktu juga 2 bulan, 3 bulan, ternyata dia betul ikut mau ngaji. Ini kan berarti ada tanda-tanda nih. Ada tanda-tanda bahwasannya dia mau melakukan kebaikan. Selain daripada itu juga tanya kepada orang-orang dekat dia, gimana perkembangan dia tentang ini. Kalau orang-orang dekatnya, teman-teman yang mengatakan, oh dia kayaknya memang mau, orangnya suka dengan kebaikan, orangnya terbuka dengan kebaikan. Nah, ini kan berarti tanda baik. Yang tanda baik seperti ini mungkin kita bisa berharap itu. Tapi kalau dari awal nggak ada tanda baik seperti itu, lalu kita berhusnuzon aja. Sementara nggak pernah ada bukti tanda baik bahwasannya dia mau menerima dakwah, dia mau ikut kajian, nanti ajalah saya sampaikan kalau udah akad. Ini salah. Salah, kalau udah akad baru sampaikan, salah. Udah akad itu udah terikat. Kalau sudah terikat, baru ingin menyampaikan, belum tentu dia tertarik. Kalau dia tidak tertarik, bagaimana jadinya? Maka maksud saya, mungkin betul ada 1-2 orang yang bisa kita tarik ke dalam dakwah ini. Tapi tentu ada sinyal-sinyal yang bisa kita tangkap, kebaikan-kebaikan yang mengarah kepada itu.
Kalau belum ada sinyal-sinyal itu, lalu kita ingin masuk juga dan berani nekat juga, saya rasa itu namanya salah. Harus ada sinyal-sinyal baik dulu. Jadi Akbari paham ya maksud Anda ya, sinyal-sinyal baiknya ini gitu ya. Insya Allah Ustaz, Ketika ada ta'aruf itu harus tanda-tanda gitu. sinyal-sinyal baik. Hah? Insya Allah ada tanda-tanda ke arah kebaikan lah saja gitu Ustaz ya. Ada Artinya kebaikan gitu. nggak membenci dakwah yang kita amban gitu Ustaz. Iya. Bahkan mungkin dia terbuka. Lalu sebelum antara ta'aruf sampai akad 2 bulan 3 bulan itu ternyata dia juga ikut intens kajian. Nah, Masya Allah, ini kan ada tanda-tanda kebaikan. Yang seperti ini, kalau memang kita yakin setelah kita cari informasi yang benar, Anda rasa nggak masalah.